Saya kasih motor emek ya, emas batangan ya, mau apa tidak? Enggak mau. Orang yang lagi tenggelam tuh perlu pertolongan. Lihatlah orang kalau lagi tenggelam itu ada kayu dipegang, betul apa tidak? Ada ember dipegang. Ada rumput digapai. Padahal dia sadar rumput gak kuat nahan bobotnya. Tapi karena ingin selamat, rumput pula yang dirambet. Begitulah kata Nabi, orang-orang yang berkalang di dalam tanah, keluarga kita, ibu dan bapak kita, mereka seperti orang yang tenggelam. Perlu kiriman dari kita, anak-anaknya yang masih hidup di alam dunia. Kirimkan mereka doa dan pahala sedekah. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur mereka Allah jadikan rodah min riyadil jannah. Amin ya Allah. Kelewatan, keterlaluan, kebangetan. Orang tua sudah meninggal tapi nggak pernah dikirimkan doa, apalagi pahala sedekah. Untung ada Sayyidul Ayyam hari Jumat, ketika khutbah kedua khatib mengucapkan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum Wal amwat. orang-orang itu masih dapat kiriman doa dari kaum muslimin dan muslimat. Tapi betapa meranaknya mereka karena punya anak keturunan, nggak pernah memberikan doa, nggak pernah ngirimin Fatihah, apalagi pahala sedekah. Kebangetan. Selain jadi amal penerang di alam kubur kita, pahala sedekah yang kita lakukan kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Jelas? Jelas? Bapak Ibu saudara-saudara, ini titik ke-12 dari kajian saya, ditutup di Yayasan Banu Ismail Anwar. Dari malam Jumat titik pertama sampai hari Jumat, Sabtu dan Ahad sekarang ini malam Senin, total 12 kajian saya muter di Lombok. Saya bangga dan bersyukur akhirnya kita bisa silaturahmi. Sebab apa? Buat saya ini penting meneruskan silaturahmi yang sudah dilakukan oleh bapak saya, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Oi, Ya. bapak saya. Oi, Ya. bapak saya. Ya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin? Kenal. Kenalan di mana? Saya sering katakan kemarin itu tahun 80-an, Allah yarham Kiai Zainuddin MZ bersama kami keluarga sudah masuk ke Lombok sini. Lombok, Mataram, Sumbawa sampai ke Bima. Tahun-tahun itu saya ingat betul ada orang NTB dari Bima, karirnya bagus di Jakarta Selatan. Dia menjabat sebagai wali kota Jakarta Selatan tahun-tahun 80-an. Namanya Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Wasilah beliau, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, diajak muter di NTB, Lombok, Mataram, Sumbawa sampai ke Bima. Makanya malam ini saya bersyukur bisa melanjutkan silaturahmi yang sudah dilakukan puluhan tahun lalu oleh abah saya. Yang perlu diingat, silaturahmi kita malam ini enggak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk apa ujuk-ujuk? Selum-selum. Slow-slow. Tiba-tiba.
silaturahmi kita malam ini enggak tiba-tiba, saudara. Kita di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada wasilah, ada perantara. Betul atau tidak? Betul. Segala sesuatu pasti ada wasilah. Nah, wasilah pertemuan kita malam ini adalah Yayasan Darul Fathor Bani Ismail Anwar yang diprakarsai diantaranya oleh keluarga besar almarhum Bapak Ismail Anwar dengan Ustadz Restu Sugiarto dan kawan-kawan. Ini yang memfasilitasi, inilah yang jadi wasilah pertemuan kita silaturahmi malam ini. Kalau saya tiba-tiba datang ke Taman Sari, rasa-rasanya berat, saudara. Berat. Ayo kita hitung. Tiket dari Jakarta ke Lombok itu hampir 2 juta. Betul apa tidak? Betul. 2 juta. Oi. 2 juta. Oi. Ya. Dari airport saya kan mesti sewa mobil. Betul apa tidak? Betul. Pakai duit. Lah mobilnya kan mesti isi bensin. Betul apa tidak? Betul. Pakai duit. Saya harus sewa penginapan 4 hari 4 malam. Harus sewa penginapan. Pakai duit. Saya harus makan pakai Duit. pakai tangan. Makan pakai duit. Total biaya dakwah perjalanan safari ini kurang lebih 7 jutaan. Pulang pergi Jakarta Lombok, Lombok Jakarta. Kalau saya sendiri, kalau saya berdua 14-15 juta. Kalau saya tanggung sendirian remuk. Merembak. Betul tidak? Betul. Ada wasilah. Wasilahnya baru Ismail Anwar dengan Ustadz Restu dan kawan-kawan. Nah, yayasan ini punya satu program luar biasa, saudara. Ingin mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Sekarang ini negara terbanyak penghafal Al-Quran itu Palestina. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang Indonesia juga Amin, ya terbanyak Allah. penghafal Al-Qurannya. Dan kita berharap salah satu di antara mereka adalah anak-anak kita semua. Amin. Ya Amin. Rabbal. Karena itu program dari yayasan ini begitu agung, mulia dan luar biasa. Perlu dukungan, bantuan dan doa dari kita semua. Mustahil bagaimanapun bagusnya satu program tanpa dukungan, bantuan dan doa dari kita semua, program itu bisa berjalan. Saudara, makin cepat banyak orang-orang anak-anak Indonesia menghafal Al-Quran. Makin banyak di antara umat Islam yang menjalankan ajaran Al-Quran, maka makin cepat juga keberkahan buat bangsa dan negara kita tercinta Amin, ya Allah. Indonesia. Karena itu program ini luar biasa, perlu dukungan dari kita semua. Nah, nanti Ustadz Restu akan menyampaikan sekelumit tentang program yayasan tersebut sambil penggalangan donasi. Tapi saya titip pesan, kalau ibu bapak ingin ikut berdonasi, ingin ikut bersedekah, niatkan sedekah itu buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Apa yang kita lakukan malam ini, yakinlah saudara, satu saat nanti anak keturunan kita akan melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Kepada Ustadz Restu, waktu dan tempat saya persilakan.